Ya, ada pemirsa untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Bapak Dadan Suparjo Sohamarwijaya, Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam Pak Dadan. Selamat malam. Sehat Pak Dadan ya. Namun pemirsa, sebelum kita masuk ke perbincangan ini untuk mengetahui informasi terkini mengenai pencarian korban pesawat Lion Air JT610, saat ini telah ada rekan kami Ruth Maria Tiara akan melaporkan langsung dari Posko Basarnas di JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Silakan Tiara dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Reva di studio dan pemirsa. Hingga saat ini pasca jatuhnya pesawat Lion Air JT610, hingga saat ini black box dan juga badan main body dari pesawat Lion Air JT610 belum ditemukan. Dan saat ini saya berada di Posko Basarnas, ini tepatnya di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk. Dan seperti Anda lihat di belakang saya ini adalah proses atau hasil dari evakuasi barang-barang dan juga penemuan jasad korban dari pesawat JT610. Dan baru saja beberapa menit yang lalu begitu, kapal sudah membawa serpihan dari badan pesawat dan juga potongan atau bagian dari tubuh korban yang sudah berhasil ditemukan oleh petugas begitu pemirsa. Dan hingga malam ini petugas masih mencari begitu sisa dari potongan-potongan dan juga serpihan pesawat yang masih berada di lokasi di Tanjung Karang, Karawang, Jawa Barat. Informasi lain yang bisa saya sampaikan, ini pemirsa, tepat di belakang saya, ini adalah beberapa serpihan dan juga potongan dari badan pesawat. Kemudian juga ada, kalau agak sebelah sana, sebelah kiri itu ada, kami melihat bahwa ada baju dan juga tas dan juga ada barang-barang yang dimiliki oleh penumpang yang kemarin menaiki pesawat Lion Air JT610. Dan informasi lain yang bisa disampaikan, pada pukul 16.40 tadi ada kapal karya yang membawa 2 serpihan dan juga 2 kantung bagian tubuh korban begitu. Kemudian pada pukul 16.50 ini ada kapal P348 membawa 1 serpihan pesawat dan juga 3 kantong bagian tubuh korban. Dan pada pukul 17.20 kapal KNP 356 ini bersandar dan menyerahkan 1 serpihan pesawat, 2 kantong jenazah serta bagian tubuh korban. Dan sekitar pukul 16 tadi begitu pemirsa, Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyambangi lokasi ini begitu. Dan baru saja yang Anda lihat tadi sekitar beberapa menit yang lalu ada 1 kapal lagi yang bersandar dan kemudian membawa beberapa kantung jenazah hasil dari evakuasi dan juga barang-barang dari korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Dan hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian begitu pemirsa. Tekniknya adalah kapal besar bersandar, kemudian ada tugboat yang akan mondar-mandir begitu untuk membawa beberapa bagian atau serpihan tubuh korban yang sudah berhasil ditemukan. Dan kami masih akan mengupdate lagi begitu pemirsa informasi dari Posko Basarnas di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kita kembali ke rekan Reva di studio. Ya, terima kasih rekan Tiara atas laporan Anda langsung dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pak Dadan, bagaimana Anda melihat proses evakuasi terus dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas? Apakah memang proses evakuasi ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada? Saya kira pertama mungkin memang yang memimpin komando ini Basarnas ya, dibantu dengan kesatuan-kesatuan lain. Tentu ini sebuah prosedur yang memang sudah SOP-nya seperti itu. Kita melihat bahwa proses ini cukup cepat ya, koordinasi, kemudian ya kita lihat bagaimana di 2 tempat juga membuat posko dan sebagainya, kemudian semua instansi turun ke sana, meskipun pada akhirnya tetap yang ada di depan ya Basarnas gitu ya, meskipun ada dari kepolisian, ada dari kesatuan-kesatuan yang lain. Dari sisi prosedur memang di setiap bencana memang harus ada
mereka yang lead untuk ngambil tanggung jawab ini. Dan memang tanggung jawab ini berada di Basarnas ya pada tahap awal. Mungkin nanti belakang mungkin pasca evakuasi dan sebagainya baru ke kesatuan yang lain gitu. Jadi sejauh ini saya melihat memang pemerintah cukup tanggap ya untuk segera cepat ya untuk menangani hal ini. Dan terkait dengan hal ini Lion Air pada khususnya ini sudah berulang kali kejadiannya. Bagaimana Anda melihat dari Ombudsman sendiri? Nah ini saya melihat memang mungkin harus ada semacam kedisiplinan ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya baik dari sisi pelanggaran konsumen maupun keselamatan terbang itu ini kan persoalan nyawa ya dan sebagainya sehingga memang pengawasannya harus berlapis betul gitu ya. Kita belum melihat ya memang Ombudsman ya dalam hal ini tidak bisa mengawasi Lion Air secara langsung ya kecuali BUMN ya karena posisinya ini bukan BUMN jadi pengawasan kami adalah pengawasan lapis kedua ya. Lapis kedua dalam arti kami mengawasi mereka yang mengawasi ya. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya Direktorat Jenderal Perhubungan misalkan di sana. Nah, ini harus ada evaluasi yang menyeluruh ya dari dulu baik dari aspek pelayanan konsumen maupun aspek keselamatan penerbangan. Ini harus memang ada audit-audit yang betul-betul diperlihatkan. Jadi evaluasi pun harus terus dilakukan terhadap Lion Air ini. Ya, saya kira beberapa ulasan yang lalu kan pemberitaan yang lalu memang ada beberapa hal yang ini perlu dievaluasi betul nih, perlu dievaluasi betul. Tapi belakangan sepertinya Kementerian Perhubungan kurang tegas dan sebagainya. Nah, saya kira ini momentum ini menjadi alasan untuk ya ketegasan penegakan aturan di bidang perhubungan bisa menjadi titik balik dilakukan ya. Baik, dan pemirsa ini kita juga telah terhubung dengan Letkol Marinir Samson Sitohang, tim SAR dari Marinir. Selamat malam Pak Samson Sitohang. Selamat malam. Ya. Baik, Pak Samson, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini bisa diceritakan bagaimana perkembangan saat ini dari proses evakuasi korban Lion Air JT610 ini, Pak Samson? Ya, Pak. Kebetulan kita di lokasi kejadian, seperti tempat jatuhnya pesawat, kita selalu berkoordinasi ketat terus dengan jajaran SAR yang ada, lebih kepada Basarnas yang mengkoordinir seluruh kegiatan SAR yang di lokasi. Sejak tadi pagi kita sudah sesuai dengan arahan dari Basarnas dan tentunya juga koordinator dari Ketua dari TNI Angkatan Laut. Kita berkoordinasi tadi sehingga mulai pagi kita sudah melaksanakan pelaksanaan penyisiran di lokasi yang diduga jatuhnya pesawat, baik dari atas permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, beberapa temuan tadi yang didapatkan masih terdapat banyak serpihan-serpihan pesawat. Demikian juga dengan potongan-potongan korban yang didapatkan dan langsung dibawa ke posko SAR yang ada di tengah laut. Baik. Sampai kita laksanakan sampai sore hari tadi. Baik, dan Pak Samson ini terkait dengan penyisiran sebenarnya sudah ditetapkan titik-titik tertentukah atau memang ada di mana saja begitu titik-titik yang memang telah ditentukan? Untuk sementara memang masih dugaan posisi jatuhnya hingga ini memang seluruh stakeholder yang ada di lapangan selalu berkoordinasi ketat. Demikian juga dari Hidros, dari TNI Angkatan Laut maupun dari yang lainnya untuk mengecek langsung posisi-posisi ataupun lokasi-lokasi titik-titik yang diduga. Hingga kita juga melaksanakan penyelaman maupun penyisiran berdasarkan temuan-temuan ataupun informasi-informasi yang didapat selama pelaksanaan penyisiran demikian, Pak. Baik, dan Pak Samson ini selama evakuasi berjalan, kendala apa yang ditemukan? Untuk sampai saat ini memang kendala baik dari segi cuaca cukup bagus hari ini, angin juga tidak terlalu kencang, dan untuk kita pelaksanaan penyisiran itu tidak ada kendala. Tidak ada kendala, memang kita butuh memang posisi eksakt lokasi tersebut sehingga untuk penyelam juga bisa maksimal dalam pelaksanaan kegiatan. Terus secara umum kendala sementara belum ada. Baik, dan ini terkait dengan penyelaman, kedalaman laut sendiri sejauh apa ini Pak Samson? Untuk kedalaman laut antara 28 sampai 35 meter, Pak. Jadi tidak cukup dalam. Baik. Kemudian visibility di laut juga sangat bagus, jernih Pak, di bawah permukaan. Jadi bisa dikatakan kedalaman laut ini tidak menjadi satu kendala yang sangat berarti begitu?
Tidak kendala itu. Baik. Standar Dan ini untuk- dapat informasi juga KRI Rigel juga diturunkan untuk melakukan evakuasi. Apakah memang ini berjalan dengan sangat baik begitu, Pak? KRI Rigel memang itu salah satu KRI dari Hidros dari Angkatan Laut, itu memang untuk mengetahui atau mencari titik eksak posisi jatuhnya pesawat tersebut. Jadi memang scan dasar laut Ya. dan sangat efektif, mulai dari pagi sampai malam juga mereka tetap melaksanakan pendeteksian di dasar laut demikian. Baik, dan Pak Samson, ini kan bisa dikatakan beberapa serpihan pesawat sudah ditemui, dan sebenarnya seberapa jauh bila dikondisikan begitu dengan adanya badan pesawat yang memang lebih besar begitu, Pak? Apabila mereka mengikuti arus dari kejadian ini sejak kemarin pagi, Pak, ya? Jadi begini Pak, setelah tentunya kan arus itu selalu berubah-ubah. Ya. Saat itu kan selalu berubah sesuai dengan pasang surut dan arah arus. Nah ini juga tentunya serpihan-serpihan itu juga mencar Pak. Jadi radiusnya juga, kita pencariannya juga makin meluas. Apalagi hari sudah makin bertambah demikian Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Samson Sitohang. Selamat bertugas kembali, semoga selalu sehat Pak ya. Baik, Baik, Pak. kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Dadan. Ini Pak Dadan, bisa dikatakan laporan ataupun aduan yang diberikan masyarakat terkait Lion Air ini apakah memang sering begitu Pak? Ya memang ada ya, tapi lebih ke pelayanan ya, keterlambatan lah gitu, kemudian Masalah delay. ya masalah bagasi dan sebagainya. Tapi sebetulnya persoalan-persoalan kecil itu bisa diidentifikasi menjadi kumpulan persoalan besar sih sebetulnya, bagaimana manajemen penerbangan di perusahaan tertentu gitu ya, itu yang bisa jadi sorotan. Kita melihat kepercayaan publik kan seringkali menjadi indikator gitu ya, ketika sering kejadian dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan ini manajemen ini memang harus dilihat gitu. Ini sesuatu yang sepele, yang kecil, bisa jadi ini menggambarkan persoalan besar ya, misalkan terkait dengan masalah keselamatan dan sebagainya. Nah seringkali kan kita kan tersandung dengan permasalahan-permasalahan, justru permasalahan-permasalahan yang menjadi batu sandungan itu yang kecil. Yang namanya batu sandungan kan tidak batu yang tidak terlihat besar gitu ya. Tapi yang kecil, justru dari yang kecil itulah seringkali terjadi hal-hal yang fatal ya, misalkan ya masalah pemeriksaan, masalah ini dan sebagainya. Saya kira ini memang menjadi momentum ya untuk titik balik untuk semua maskapai penerbangan, memang harus ketat betul ya, apalagi menyangkut keselamatan gitu ya. Dan Pak Dadan sendiri melihat kondisi penerbangan di Indonesia secara umum bagaimana saat ini? Ya memang di kita seringkali kan ada upaya ini untuk membuat tarif murah gitu ya, tidak berarti keselamatan diabaikan kan gitu. Nah, nyawa tidak sebanding dengan tarif murah begitu ya. Iya betul. Tapi bukan berarti juga tarif tidak bisa murah gitu. Sebetulnya kan bisa saja kalau dibikin mekanisme pasar yang betul. Kapan hari kan ada pembatasan tarif, paling murah segini gitu, paling tinggi segini, tapi tidak disertai bentuk pengawasan yang alasannya kan untuk supaya tarif murah ini untuk menjamin keselamatan gitu. Tapi sejauh mana pelaksanaan pengawasan bahwa ini tarif sudah tidak semurah-murah betul sehingga keselamatan memang diperhatikan. Nah, memperhatikan keselamatan ini pengawasannya dari mana? Itu kan Kementerian Perhubungan kan mengembalikan untuk aspek ini ke maskapainya sendiri kan gitu kan. Di bandara itu banyak otoritas atau banyak pemain lah yang mulai dari ground handling dan sebagainya, angkasa pura ya, kemudian security-nya ya, itu beda-beda kan gitu. Ini mereka yang beda-beda ini sebetulnya ya harusnya juga dalam pengawasan besar ya tetap ada gitu kan. Betul, dan padahal ini terkait dengan keselamatan, sebenarnya setiap masyarakat yang melakukan penerbangan, apakah memang mereka itu di-cover gitu Pak? Mengenai asuransinya misalkan? Ya otomatis kan gitu kan, asuransi yang besar kan ada Jasara Harja, meskipun memang di setiap penerbangan ada juga asuransi tambahan ya yang memang menambahi hal itu. Nah, tetapi ya itu juga memang harus diawasi, apalagi sekarang nih ini pasca kejadian ini tentu pihak asuransi
ya memang harus sigap juga ya, nanti tidak mempersulit keluarga dan sebagainya. Memang Ombudsman tidak mengawasi langsung kalau yang asuransi lain, tapi kalau asuransi jasa harja kita bisa masuk karena dia BUMN. Selain juga Ombudsman juga bisa mengawasi lewat OJK ya, karena OJK juga menjadi pengawas. Jadi ini asuransi ini seharusnya bisa menjadi titik balik bagi semua masyarakat dan juga pemerintah untuk bisa menjadi lebih baik lagi begitu Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan telah bergabung bersama kami di JAK TV. Ya pemirsa, ini dua anak yang masih berusia belasan tahun tenggelam setelah terbawa arus aliran Kali Pesanggerahan, dan informasinya selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.